Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rinong Dukin Altum dalam renungan Embun Rohani Pagi dari kota para martir, kota Langgor. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau menghendaki agar kami masuk surga. Tetapi di dunia ini kami Kau berikan kebebasan untuk menentukan apakah kami ingin masuk surga atau tidak. Karena itu kami mohon kepadamu Bapa, curahailah kami Roh Kudus-Mu agar menguatkan kami dalam kehendak dan perbuatan baik, agar lewatnya kami dapat mencapai surga-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, ke-70 murid Yesus kembali dari perutusannya dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberi kalian kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tiada yang dapat membahayakan kalian. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Segala sesuatu yang telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada para murid dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat, karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bahagia karena nama terdaftar dalam buku kehidupan. Tentunya kalau tidak ada surga, maka setiap orang akan dengan enak menikmati apapun yang ada di dunia ini secara bebas. Tetapi ketika surga itu dinyatakan ada, lalu sama sekali tidak membatasi kebebasan kita, tapi justru membuat kita hidup dengan bebas berdasarkan firman Tuhan. Karena itu hidup kita di dunia ini hanyalah sementara, sebagai persiapan untuk mencapai surga. Surga kita akan dapat atau tidak sangat tergantung dari apa yang kita perbuat selama hidup terberi kepada kita di dunia ini. Hari ini Yesus menyapa kita sekalian bahwa berbahagialah mata kita karena melihat, telinga kita karena mendengar, dan hati kita karena merasa. Melihat, mendengar, dan merasakan apa? Melihat Dia sendiri, mendengar kata-katanya, dan merasakan kehadirannya. Dengan kehadiran Yesus di dalam hati kita, membuat kita akan dengan begitu gagah berani mewartakan Injil kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada. Tentunya dalam pewartaan itu ada sukacita, ada kegembiraan, ada pujian. Tapi sekali lagi Yesus mengingatkan kita bahwa kita
tidak boleh terpaut pada pujian-pujian itu. Kita harus bersuka cita dan bergembira, terlebih karena kita mendapatkan tempat di surga. Saya yakin dan percaya bahwa ketika Anda berjuang di dunia ini hidup dengan baik, maka tempatmu di surga akan suatu waktu akan Anda tepati, Anda tempati. Semoga demikian. Amin. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.